hal ya. Kita tahu suksesnya kepemimpinan itu ada 3 hal. Pertama, sukses konsolidasi organisasi. Yang kedua, sukses program kerja organisasi. Yang ketiga, sukses periodeisasi. Karena di dalam periodeisasi itu ada kaderisasi gitu kan. Nah, periodeisasi ini kan harus taat ya, taat. Periode misalnya direksi komisaris ya di PT 5 tahun, lewat 5 tahun ya expired dan harus dilaksanakan RUPSLB. Nah, terus tidak mungkin ya ini menurut saya ya, begitu banyaknya pengurus pusat, mungkin jumlahnya lebih dari 300 orang ya waktu itu saya dengar. Nah, yang tidak paham dengan mekanisme ya organisasi, nggak mungkin ya. Apalagi ketua umum, sekretaris umum, ya, ketua-ketua bidang nggak tahu dengan periodisasi, nggak mungkin ya. Nah, katakanlah RP3YD di bulan November tahun 2021, 6 bulan sebelum berakhir, kan berakhirnya kan di bulan Mei tahun 2022 itu ya. Nah, ya 2 Mei 2022. Ya, kalau memang mereka mau mengundurkan periodisasi itu, seharusnya sebelum bulan November tahun 2021 itu sudah dikeluarkan KDK. Ya, kan waktu itu kalau nggak salah COVID kan waktu itu. Lah, kalau bicara COVID tahun 2021, bro, Maret 2021, IPAT itu sudah ber-KLB di NTB, kan tinggal diatur tentang tata cara. Ya kan? Nah, ini tidak ada pemberitahuan dan diam-diam aja terus seakan-akan udahlah gampang ini nanti bisa terselesaikan dengan sendirinya. Kalau berorganisasi nggak bisa begitu. Nah, harusnya ya sebelum bulan November itu buatlah KDK, minta persetujuan ya kalau akan dilakukan pengunduran. Nah, menjadi 6 bulan gitu kan. Jadi tetap November itu adalah RP3YD. Nah, 6 bulan berikutnya itu adalah RP3YD untuk prakongres gitu kan. Nah, tapi kan tidak dilakukan ya. Kita tidak pernah terima, malah setelah kita tanya-tanya, ini apa agenda RP3YD bulan November di Batu Malang? Ada nggak tentang pengunduran jadwal? Ada nggak tentang penegasan kembali, misalnya ini akan expired nanti gitu kan? Ternyata enggak, yang kita dengar-dengar itu isu tentang perubahan anggaran dasar lah, terus nggak jelas juga ya tentang berbagi ilmu atau apa gitu kan. Dan saya masih ingat ya, saya tanya, Bro Mahfud diundang nggak? Enggak, kata lu kan. Terus saya bilang, bro, Anda ini termasuk orang yang konsentrasi sebagai pemerhati TNI dan IPAT. Saya tetap menyarankan Bro Mahfud ya, apapun bagaimanapun caranya itu hadir ya di RP3YD tersebut ya. Apakah boleh masuk atau tidak? Nah, itu lain hal ya. Nah, jadi saya sarankan datanglah bro, ini sama seperti wartawan perang itu kalau terjadi apa, dia tetap ya harus datang ke medan tempur itu gitu kan. Iya, konsekuensi dari jabatan ya kan. Nah, dari profesi ya. Jadi darahnya itu mendidih gitu kan. Kalau misalnya tidak terlibat dengan kancah perseteruan seperti itu. Nah, akhirnya Bro Mahfud, ya saya salut juga, berangkat naik bis ya kalau nggak salah ya. Ya, naik bis. Naik bis. Nah, terus kita tetap komunikasi. Saya tanya Bro Mahfud, ada tidak agenda tentang kenapa ini tidak menjadi prakongres? Ternyata tidak ada kan hal itu diagendakan. Nah, ini kan sesuatu yang fatal. Jadi kalau dianggap ini hal kecil, bagi saya ya, ini fatal karena sudah pasti ya prakongresnya itu terundur. Kenapa?
tidak dilakukan dibuatkan surat KDK ya sebelum bulan November, katakanlah di bulan Agustus ya. Nah, surati seluruh anggota, kita pasti akan terlambat jadwal karena alasan 1, 2, 3 itu tidak dilakukan. Kalau tidak salah baru keluar KDK itu setelah RP3YD bulan November di Batu Malang itu Bulan Maret. bulan Februari ya. Maret. Kalau saya tidak salah. Bulan Februari, kemudian baru bulan Maret. Bulan. Oh iya, Februari yang pertama, kedua mau Maret. Nah, iya. Yang bulan Februari ini KDK itu untuk mengundurkan KLB. Nah, itu dia, dari KLB. Bulan Mei menjadi bulan Juni. Kalau saya tidak salah ya. Iya. Karena bulan Mei itu bertepatan dengan Ramadan Idul Fitri, ya kan? Nah, Iya. Nah, kemudian diundurkan. Nah, ini kan membingungkan, kan? Bukan periodisasinya yang harusnya dimintakan, gitu kan? Nah, akhirnya keluar KDK di bulan Maret, ya. Nah, itu baru Mengundurkan Kongres. pengunduran. Nah, kan aneh. Ya. Iya. Jadi, dan yang saya sedih, ya, RP3YD itu kalau di organisasi lain itu namanya Rapat Kerja Nasional atau namanya Musyawarah Pimpinan Nasional gitu ya. Nah, dia di bawah Mubes ya. Nah, bisa Mukernas gitu ya, Musyawarah Kerja Nasional itu setingkat di bawah Mubes, di bawah Kongres gitu ya. Nah, jadi yang mempunyai kewenangan tidak main-main bro ya. Kewenangannya itu dia berwenang untuk merubah anggaran rumah tangga ya. Nah, tadi Bang Bro. Tadi Bang Bro, saya sedikit balik lagi ke Batu Malang. Kalau tidak salah di Batu Malang itu justru lebih kenceng itu tentang draft perubahan anggaran rumah tangga, draft dan draft perubahan anggaran dasar. Namun kedua-duanya ditolak. Makanya dibentuklah tim ad hoc untuk AD, ART, untuk anggaran dasar sendiri tim ad hoc itu 3 orang, untuk ART itu 3 orang, dan untuk kode etik itu 3 orang. Gitu Bang Bro. Iya. Jadi harusnya kan pembahasan tentang rancangan perubahan anggaran dasar itu harusnya disampaikan ya dengan mekanisme tidak melalui RP3YD saja gitu ya, tetapi sebelumnya itu sudah disampaikan kepada seluruh anggota melalui Pemil dan Pemda. Karena merubah anggaran dasar itu memang kita buat tidak mudah ya. Jadi samalah ya, dimulai dengan pemberitahuan ya, terus quorum. Kalau di RUPS quorum RUPS itu adalah 50 plus 1. Tetapi kalau quorum untuk perubahan anggaran dasar itu 2/3. Ya kan? Nah, sama di perkumpulan juga begitu ya. Kalau merubah anggaran dasar ada ketentuan yang lebih memperketat gitu loh. Jadi memperketatnya itu ada persyaratan bahwa rancangan materi perubahan anggaran dasar itu harus disampaikan kepada seluruh anggota dengan jangka waktu tertentu.